Ketua PDIP kritik Luhut soal pengawas proyek IKN pakai bule. Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono mengkritik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyampaikan kalau pengawasan proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, akan menggunakan tenaga kerja asing. Nusyirwan menilai hal itu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli dalam negeri. Terlalu berlebihan dan merendahkan kemampuan tenaga ahli bangsa sendiri, apabila pengawasan pembangunan IKN menggunakan tenaga ahli asing, bule, seperti yang disampaikan Pak Luhut Menko Marves, kata Nusyirwan dalam keterangannya, Senin, 12 Juni 2023. Nusyirwan lantas membeberkan sejumlah program besar yang, kata dia, berhasil meskipun diawasi oleh tenaga pengawas dalam negeri. Dia menilai seluruh program pembangunan di RI harus berfokus mencapai Indonesia maju termasuk dengan sumber daya manusia, SDM, di dalamnya. Sebagai contoh, LRT Jabodebek, fasilitas Asian Games dan lain-lain. Seluruh program pembangunan juga harus menjadi bagian konsolidasi untuk mencapai Indonesia negara maju, termasuk SDM-nya, ucapnya. Nusyirwan mengatakan Luhut bukan termasuk bagian dalam penanganan IKN. Dia menyebut pembangunan IKN itu membutuhkan keamanan, dan tidak tepat jika menggunakan pengawas asing. Pak Luhut bukan bagian yang menangani pembangunan IKN. Menurut Kementerian PUPR tidak ada hal yang meragukan, berjalan sesuai rencana, dan IKN tentu membutuhkan faktor keamanan, tidak tepat menggunakan pengawas asing. IKN juga menjadi cermin kekuatan bangsa, khususnya kemampuan keahlian dalam pembangunan, ucapnya. Sebelumnya, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Sebagai Ketua Percepatan IKN, Luhut lapor ke Presiden Joko Widodo, Jokowi, pengawas pembangunan IKN dari warga negara asing atau bule. Saya melapor Bapak Presiden, pengawas itu kita terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi, jangan nanti, Presiden itu, pekerjaan, jadi, tapi kualitasnya tidak bagus, kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 9 Juni. Menteri LHK ajak masyarakat lebih mengenal IKN. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LHK, Siti Nurbaya mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih mengenal Ibu Kota Nusantara, IKN, di Sepaku, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Kaltim. Kami memilih lokasi di titik nol IKN pada puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam rangka memperkenalkan IKN kepada masyarakat Indonesia serta mempromosikan destinasi wisata di IKN dan kabupaten, kota sekitarnya, kata Menteri Siti Nurbaya di titik nol, Sepaku, Minggu. Menteri LHK menjelaskan Presiden RI, Menteri, dan jajaran otorita IKN telah bekerja keras untuk mengaktualisasikan Ibu Kota Nusantara ini. Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baru di IKN, ada 3 hal yang penting, ucapnya. Pertama, pemerintahan itu sendiri yang menyangkut urusan, kewenangan, prosedur, tata kelola. Kedua, proses pembangunan yang sedang terus dikejar. Ketiga, pembinaan kemasyarakatan. Pada bagian ketiga ini kita lakukan hal-hal yang positif dan kita sedang terus-menerus melembagakan apa itu IKN, mengajak orang mengenal IKN. Salah satunya yaitu goes atau bersepeda road to IKN, kata Menteri Siti Nurbaya. Ia menyampaikan selamat kepada seluruh peserta yang telah menyelesaikan 2 etapa Fun Bike Road to IKN dan menyematkan medali kepada 10 finisher terbaik, dan memberikan hadiah berupa sepeda bambu kepada 7 peserta termuda. Pada kesempatan tersebut Menteri Siti Nurbaya menegaskan proses pembangunan IKN seiring dengan program pemulihan lingkungan yang terintegrasi dengan pengembangan wisata. Kementerian LHK bersama para pihak tengah menyiapkan sejumlah titik yang dapat menjadi daya tarik wisata di kawasan IKN dan sekitarnya.
Selain titik nol IKN, destinasi wisata yang coba diperkenalkan antara lain wisata alam Bangkirai, pemulihan lahan bekas tambang Goa Batu Tapak Raja, public space area Samboja, Persemaian Mentawir, dan kawasan hutan mangrove. Kunjungi IKN, Menpanerbe pastikan perpindahan 11.000 ASN sesuai rencana. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB, Abdullah Azwar Anas mengunjungi lokasi pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur hari ini. Peninjauan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Menteri PAN-RB di Kaltim. Sebelumnya, Anas bertemu dengan ASN Pemkab Penajam Pasar Utara yang sebagian wilayahnya akan menjadi ibu kota baru negara. Progres pembangunan IKN Nusantara berjalan baik dan luar biasa. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti, kata Anas dalam keterangan tertulis, Sabtu, 10 Juni 2023. Seperti diketahui, pemerintah akan membangun berbagai sarana di IKN antara lain, sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lainnya. Ada pula dukungan untuk sekolah dan fasilitas rumah sakit. Hal ini bertujuan agar semua orang yang ada di IKN, termasuk ASN, bisa bekerja dengan nyaman dan optimal. Anas menilai skema pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin. Tahap pertama, atau pada 2024, akan ada 16.990 orang yang dipindahkan, terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta TNI, Polri sebanyak 5.716 personil. Pada kesempatan ini, Anas juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik, MPP, di IKN Nusantara. Ia mengatakan pembentukan MPP perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat. Kementerian PAN-RB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengintegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP digital di IKN, tambahnya. Lebih lanjut, Anas mengungkapkan pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo guna mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, SPB. Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi, ungkap Anas. Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbupati Tenabolodadi menjelaskan progres pembangunan IKN saat ini sudah mencapai 29,27%. Dalam proses pembentukan IKN, terdapat 4 tahap, 4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasar Utara melalui Kepres. Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita, ucap Thomas.